Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada informasi terupdate terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan profesi guru yang khususnya untuk triwulan ketiga ya, yang per kemarin ya 3 Oktober itu sudah banyak daerah-daerah yang tunjangan profesi gurunya sudah cair ya. Semoga teman-teman yang lain yang terutama yang sudah sudah mendapatkan SKTP itu segera cair juga tunjangan profesi gurunya, dan bagi teman-teman guru yang masih belum valid datanya ataupun masih bertahan di kode 16 segera bisa berubah ya statusnya. Dalam hal ini adalah menjadi valid dan sudah terbit SKTP-nya, dan sehingga Bapak Ibu guru sudah juga bisa menerima tunjangan profesi gurunya untuk yang triwulan ketiga. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini yang akan saya share ini adalah berkaitan dengan perkembangan pencairan tunjangan profesi guru, di mana sudah ada beberapa daerah ya, daerahnya sudah bertambah berbeda dengan pada saat tanggal 1 kemarin ya. Kalau di tanggal 3 ini sudah bertambah daerahnya untuk pencairan tunjangan profesi guru, dan juga dalam video kali ini saya juga akan menjelaskan mekanisme pencairan yang terbaru untuk tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga ya. Nah, ini latar belakang. Jadi kalau kita melihat dari Juknis ya, bahwasanya pencairan tunjangan profesi guru triwulan ketiga itu semestinya kan terjadi pada bulan September ya, tetapi sayangnya baru dicairkan itu per 1 Oktober 2025 ya. Dan kita ketahui bahwa itu sebenarnya haknya Bapak Ibu guru ya. Dalam hal ini adalah sertifikasi yang dicairkan setiap 3 bulan sekali gitu. Nah, meskipun mengalami keterlambatan 1 bulan, satu hari ya, tetapi saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru yang memang kesabarannya cukup besar untuk bisa menunggu kepastian pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Apalagi teman-teman yang lain yang masih berjuang, kodenya belum berubah sama sekali, atau bahkan sudah menerima SKTP tapi tunjangan profesi gurunya belum juga dicairkan, padahal di sisi yang lain mereka sangat butuh sekali untuk kelangsungan hidup Bapak Ibu guru ya. Tapi saya yakin bahwa seperti informasinya bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu akan memakan waktu hingga minggu kedua bulan Oktober gitu ya. Jadi Info GTK itu masih tetap melakukan validasi data ya, baik kepada guru dan tenaga kependidikan dan penyesuaian regulasi baru. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya dasar hukumnya itu adalah Permendikbudasmen ya sebenarnya ya, nomor 4 tahun 2025. Kemudian petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru, kemudian ada juga tunjangan khusus dan juga tambahan penghasilan guru bagi guru-guru ASN. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Juknis tersebut, dalam peraturan tersebut memang tertulis jelas Bapak Ibu guru bahwasanya pencairan itu dilakukan per September ya. Tetapi kalau kita lihat memang sejak 29 hingga 30 September itu belum ada tanda-tanda pencairan. Nah, baru rame itu di tanggal 1 Oktober ya. Itu pun juga masih ada beberapa daerah. Nah, sekarang di per 3 Oktober itu bertambah ya, bertambah jumlah daerah yang mendapatkan yang sudah tunjangan profesi gurunya itu sudah cair, sehingga Bapak Ibu bisa lihat pada slide saya yang ini ya, dan bisa dicek sendiri bahwa daerah-daerah tersebut itu sudah menerima menerima tunjangan profesi gurunya ya. Nah, itu yang ini, dan saya berharap bahwa teman-teman guru yang lain bisa segera menyusul untuk mendapatkan tunjangan profesi gurunya, agar nanti Bapak Ibu sudah bisa menikmati haknya Bapak Ibu guru sebagai guru yang sudah tersertifikasi
semacam itu. Nah, di sisi yang lain, kalau kita lihat bahwasannya mekanisme pencairan itu dilakukan secara bertahap, Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak bisa serentak semua guru akan mendapatkannya. Nah, itu sudah memang terbukti dari triwulan 1, triwulan 2, dan sekarang yang triwulan ketiga ya. Nah, itu kenapa kok bisa demikian terjadi secara bertahap? Karena sepertinya memang permasalahan yang sejak berlarut-larut ini belum bisa terselesaikan ya. Bisa terselesaikan terutama karena kesigapan Bapak Ibu guru dalam mengumpulkan data, kemudian kesigapan masing-masing daerah dalam mengupdate data yang Bapak Ibu sudah berikan sehingga bisa dengan mudah langsung diupdate oleh Infogitika. Nah, semacam itu. Nah, kalau misalnya mungkin diterapkan kayak seperti dosen ya, yang dalam 1 tahun mereka hanya cuma berkas 2 kali per semester, tetapi penerimaannya per bulan. Nah, itu mungkin bisa untuk diterapkan di tahun 2026. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah di tahun 2026 itu bisa Bapak Ibu dapatkan tunjangan profesi gurunya itu bukan lagi per triwulan, tetapi sudah per bulan gitu ya. Dan itu saya yakin Bapak Ibu guru berharap untuk bisa mendapatkan pencairan tunjangan profesi gurunya itu setiap bulan. Nah, ini adalah mekanisme pencairan yang bertahap. Pada tahap 1 itu sekitar 103.107 ya guru, atau sekitar 100 triliun dana anggaran yang dikeluarkan. Kemudian untuk tahap 2 itu 224.447 guru dengan total anggaran 2 triliun. Kemudian yang tahap ketiga itu ada 260.261 guru dengan total anggaran 3 triliun. Di tahap keempat itu meningkat lagi ya, menjadi 329.384 guru dengan total anggaran lebih dari 3 triliun. Dan total hampir 1 juta guru ini yang akan tersalurkan ya di beberapa daerah, terutama bagi guru-guru yang sudah penerima sertifikasi baik yang ASN maupun non ASN. Nah, ini proses validasi dan alur teknis yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa informasi dari Infogitika itu ternyata setelah SKTP terbit itu memakan waktu 7-14 hari ya, penarikan data di Dapodik itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian verifikasi rekening itu butuh waktu 3 hari. Kemudian pengusulan SKTP oleh dinas ya. Jadi yang mengusulkan SKTP itu adalah dinas. Jadi kembali lagi bahwa kalau Bapak Ibu lebih sigap, kemudian dinasnya juga lebih sigap, maka proses penerbitan SKTP-nya akan lebih cepat gitu. Kemudian baru penerbitan SKTP yang memakan waktu 1-2 minggu. Nah, ini mungkin akan menjadi pembelajaran juga ke depannya bahwa kalau bisa ya SKTP itu tidak memakan waktu 1-2 minggu ya. Cukup misalnya hanya cuma 2 atau 3 hari saja. Kemudian baru dilakukan penyaluran ya, maksimal 14 hari setelah SP2D ya, atau SPPD. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami ya, proses validasi dan alur teknisnya. Nah, untuk yang instruksi untuk guru bahwa Bapak Ibu harus tetap memantau Infogitikanya secara berkala. Nah, jika statusnya sudah berubah menjadi 08, berarti itu Bapak Ibu tinggal menunggu waktu untuk cek ya di rekeningnya. Kemudian jika masih validasi, maka Bapak Ibu diharapkan bersabar ya, karena ada tahap penarikan data selanjutnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa sebenarnya melaporkan kendala melalui Kemdikbud ya, Dinas Pendidikan atau operator Dapodik ya. Yang paling memungkinkan itu adalah operator Dapodik dulu, baru Dinas Pendidikan ya. Kalau langsung ke Kemdikbud itu sulit untuk digubris gitu ya. Nah, kebijakan baru yang perlu diketahui bahwa dana dicairkan langsung dari Menteri Keuangan ke rekening Bapak Ibu guru itu untuk guru-guru ASN, sedangkan guru non ASN itu dari Kemendikbudrismen langsung. Kemudian tidak lagi melewati kas daerah ya, karena kalau melewati kas daerah itu dramanya banyak sekali. Kemudian SKTP ini berlaku sebenarnya 1 semester. Ini sepertinya sudah jelas ya, kalau SKTP berlaku untuk 1 semester itu ya ngapain harus memberkas tiap 3 bulan sekali gitu ya.
Kemudian jika SKTP ini terbit di akhir semester, maka pencairannya juga bisa mundur. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, maka kalau saya simpulkan bahwa pencairan TPG triwulan ketiga tahun 2025 ini itu sudah dimulai sejak 1 Oktober 2025 dan sudah bertambah ya daerah-daerah yang sudah menerima tunjangan profesi gurunya per 3 Oktober kemarin. Kemudian prosesnya itu bertahap Bapak Ibu dengan target hampir 1 juta guru. Guru dihimbau tetap aktif ya untuk mengecek info GTK-nya, terutama bagi guru-guru yang sudah berubah menjadi 08. Dan terima kasih, sehat selalu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.